Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Kali ini kita akan membahas satu topik yang dimana topik ini merupakan salah satu tusi dari Disbudporapar Kabupaten Sumeneb, di mana topik ini merupakan tugas dan fungsi dari bidang pemuda dan olahraga. Nah, kita tahu bahwa keberadaan pemuda dan olahraga itu menjadi sebuah sektor yang pembinaannya, pengawasannya merupakan bagian dari tusi Disbudporapar. Nah, topik yang akan kita angkat saat ini yaitu mengenai bagaimana implementasi desain olahraga yang dikemas dalam sebuah istilah Sport Development Index. Itu merupakan sebuah alat ukur. Dan yang kedua, dari sektor kepemudaan itu ada yang namanya Indeks Pembangunan Pemuda yang kita singkat IPP. Nah, bagaimana dua konsep besar yang merupakan pijakan dasar dari bidang ini bergerak untuk membangun potensi kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sumeneb itu dibuat dan disusun. Nah, untuk itu kita bisa membahas lebih jauh dan lebih detail bersama Kabid Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Saifuddin Ansari, SOS MSI. Selamat pagi, Pak Kabid. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, ini awal tahun. Awal tahun. Sudah siap dengan kalender event? Insya Allah kita selalu siap. Stamina gimana? Harus extra jos. Siap nggak siap harus siap ya? Harus siap jos terus. Karena yang namanya kalender event itu nggak tentang kebudayaan aja ya, Tidak kebudayaan. semua potensi juga. Potensi juga. Menyusunnya sulit nggak Pak untuk kalender event itu? Kita mengikuti tren positifnya masyarakat dalam kerangka peminatan terhadap Peminatan, event ya? tersebut. Wabil khusus kan ini kegiatan olahraga yang masuk di event. Ya, jadi kalau di event itu kebanyakan olahraga, baik itu olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi, yang kemudian itu diselenggarakan dalam momen kalender event. Oke, ini mumpung di awal Pak, dari kalender event 2026, apa event olahraga yang skalanya anggaplah regional bahkan nasional yang diadakan? Yang tercover di kalender event 2026 itu kan ada beberapa olahraga saja, Iya, tidak iya. semua ya, seperti futsal, insya Allah sekarang sudah tercover. Kemudian itu kemudian diangkat menjadi liga. Jadi kan dalam seleksi turnamen yang akan naik ke level berikutnya itu kemudian ada istilahnya di turnamen itu namanya liga. Itu di Liga. futsal. Kemudian yang sekarang ini lagi di badminton, ada di tenis juga, ada kemudian ada beberapa event lain yang tradisional seperti kasti. Itu juga merupakan bagian dari event olahraga. Namun memang sementara ini skala-skala yang ada itu skala regional. Ada skala sampai nasional seperti S-Track. Oh, strike ya. Itu S-Track itu kadang skalanya di level Jawa Timur. Bahkan kalau mereka mengadakan itu ke level nasional, mereka mendatangkan para cluster itu ke Kabupaten Sumeneb. Iya, salah satu konsep bagaimana sebuah event olahraga itu bisa kita seret atau kita adakan di Sumeneb untuk mendatangkan banyak pengunjung ya dari luar, yang dampaknya tentunya ke perekonomian dan pengembangan pariwisata ya. Betul. Salah satunya. Makanya memang olahraga itu bagian daripada rumpun kepariwisataan karena dia juga bagian dari destinasi, mengembangkan untuk orang bisa hadir ke satu lokasi. Ya, oke. Itu sebuah pembukaan Pak, biar kita juga masuknya ke dalam enteng. Ini saya lihat topiknya memang agak ini ya, agak berat saya. Saya ini bacanya kan ini dalam bahasa Inggris Pak. Iya. Sport Development Index, Sport disingkat Development Index, SDI. SDI. Nah, ini merupakan sebuah istilahnya grand design ya, sebuah perencanaan dalam sektor olahraga. Nah, bagaimana implementasinya ini? Ya, kalau dulu istilahnya indeks pembangunan olahraga, tapi sekarang Berubah ya? menjadi Sport Development Index. Jadi untuk mengukur sejauh mana tingkat pembangunan atau tingkat partisipasi olahraga di satu daerah. Iya. Jadi alat ukurnya itu banyak sebenarnya indikatornya. Jadi kemudian untuk bisa menopang daripada alat ukur ini kita harus punya satu regulasi.
Jadi regulasi yang kita turunkan sebagaimana amanat peraturan presiden tentang desain besar olahraga nasional itu, maka kita menyusun namanya desain olahraga daerah. Karena kita untuk mencapai satu keberhasilan pembangunan olahraga itu tidak bisa simultan, tapi harus berkelanjutan dan harus continue. Itu yang harus kita buat. Maka itu kita sudah menyusun DOD itu untuk menyambut agar indeks Sport Development Index kita itu ada istilahnya peningkatan yang kontinu, tidak kemudian mundur gitu. Seperti itu. Bicara indeks Pak, itu berarti level Pak ya, level bawah, kemudian tengah dan atas misalnya itu ya. Dalam bahasa saya ada berapa level Pak dalam indeks itu? Sebenarnya kita tidak ditarget secara maksimal sih sebenarnya, karena memang kita melihat juga dari kemampuan satu daerah. Kalau bahasa indeksnya kita itu capaian kita bagaimana ya secara realitas untuk bisa meningkatkan partisipasi kegiatan keolahragaan khususnya. Karena terus terang di olahraga ini tidak kita berbicara prestasi, tapi juga berbicara partisipasi. Betul. Karena membudayakan olahraga juga bagian dari penilaian indeks. Makanya kemudian ada kegiatan yang di situ melibatkan masyarakat sebagai partisipatif dalam olahraga, seperti membudayakan olahraga itu. Levelingnya sendiri gimana Pak? Sebenarnya kalau tidak ada atau bagaimana? Kalau indeks itu tidak ada level, tingkatan secara utuh, tapi sebenarnya indeks itu bisa menjadi alat ukur bahwa satu daerah itu mengalami perkembangan atau mengalami penurunan dalam pembangunan olahraga. Berarti identifikasinya itu peningkatan dan penurunan? Iya, dalam setiap tahun itu, dan untuk sementara ini memang untuk Sport Development Index itu diukur oleh secara nasional, kemudian di level provinsi sudah dilakukan alat pengukuran. Nah, menggunakan pola sampling. Nah, ke depan ini nanti satu daerah bisa kemudian melakukan alat pengukuran secara mandiri. Kalau kemarin memang diintervensi, tapi samplingnya memang sedikit marginnya agak luas, antara 5% lah marginnya, antara 5 sampai 7% margin tentang pengukuran indeks itu, sehingga tingkat kebenarannya masih memang harus diuji lagi. Maka dari itu ke depan kita ingin agar kita bisa melakukan pengukuran secara mandiri tentang Sport Development Index ini. Nah, untuk menopang itulah maka kita harus punya satu regulasi yang bisa meningkatkan partisipatif tadi, yaitu dengan menyusun desain olahraga daerah kabupaten, di mana ini sampai dengan 2045 menyambut tahun emas. Ya, kemudian dalam menyambut tahun emas ini kita lakukan proses bertahap. Jadi tahap 1, tahap 2 sampai dengan tahap kelima. Berbicara desain itu istilahnya kalau dalam bahasa yang lebih familiar ya, ini bisa dianggap sebagai rencana kerja ya, rencana kerja target kita seperti apa sehingga nanti munculnya dalam desain olahraga daerah, itu maksudnya? Iya, jadi kita punya rencana panjang, jangka panjang ya. Nah, nanti kemudian disusun rencana jangka pendek 5 tahunan. Nah, kita sudah masuk ke tahap kedua. Tahap pertama kemarin sampai 2025 kita menyusun dengan penguatan regulasi. Jadi kita turunkan peraturan bupati, kemudian kita turunkan tim koordinasi. Nah, selanjutnya di tahun 2026 sampai 2030 ke depan ini kita sudah 2005 sampai 2029 itu kita sudah tahap implementasi tahap 1. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Contoh salah satunya di penguatan olahraga prestasi itu kita harus sudah membentuk PPLP, namanya Pusat Pembinaan Olahraga. Apakah itu nanti dalam bentuk kelas khusus olahraga atau sekolah khusus olahraga. Kelas khusus olahraga itu contohnya satu sekolah kita tunjuk. Nah, salah satu kelas itu memang khusus untuk memang siswa yang memang berprestasi di dalam olahraga. Atau kita membentuk satu kelas sekolah khusus seperti sekolah olahraga misalnya. Sekolah olahraga seperti yang contoh di Jawa Timur untuk tingkat SMA itu Semano. Seperti yang di Surakarta juga ada SKO namanya sekolah khusus olahraga untuk tingkat level menengah pertama. Nah, upaya ini agar nantinya proses pembibitan sejak usia dini itu sudah bisa dilaksanakan, dan nantinya kita harapkan ke depan itu atlet-atlet kita tidak susah untuk kita cari karena memang sudah ada proses pembibitan sejak usia dini. Ini contoh dari kenapa kita menyusun desain itu.
Dan berbicara yang lain juga seperti infrastruktur, kita juga harus mengukur tahun ini target kita apa sih infrastruktur yang harus kita tuntaskan agar sampai 2045 nanti ke depan kita betul-betul menjadi satu daerah yang potensial dalam hal olahraga tadi. Oke, Pak Kabid, saya ingat betul beberapa waktu lalu kita pernah podcast ya, podcast waktu itu kita podcastnya mengenai balap ya, balap. Oh iya, balap. balap. Kemudian ada usulan-usulan dari komunitas misalnya, kita itu rajin bikin event balap, tetapi kita nggak punya track. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep yang sudah dilakukan? Apakah ini juga ketika menyusun desain ini, itu melibatkan banyak unsur, banyak pihak, termasuk komunitas, sehingga apa yang dimaui oleh komunitas itu juga masuk dalam desain ini? Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi pada saat penyusunan ini pelibatan unsur-unsur yang berkaitan dengan olahraga dan pemerhati olahraga pasti kita libatkan dari proses tahap awal penyusunan, perencanaan ya. Kemudian yang kedua pada proses kemudian laporan antara. Biasanya laporan antara itu didapatkan dari hasil survei, identifikasi, kemudian data dan seterusnya, kemudian kita publikasikan. Itu kita tetap mengundang semua unsur itu untuk kita minta memberikan masukan. Ada beberapa unsur, tidak hanya KONI, cabur, kemudian ada beberapa komunitas dari Inorga juga kita libatkan, dan sampai pada laporan akhir terakhir itu kita melaksanakan FGD di Hotel Asmi itu, kemudian dihadiri oleh semua unsur kita FGD kan laporan akhir itu, kemudian kita minta masukan akhir terkait dengan desain ini. Nah, akhirnya setelah kita finalisasi, memang ada satu hal yang belum kita tetapkan. Dalam amanat DBON itu memang harus ada olahraga unggulan. Nantinya kita amanatkan olahraga unggulan yang kita tetapkan itu beberapa keputusan bupati. Tapi untuk sementara ini kita tidak tetapkan karena kita belum melihat potensi yang lebih unggul yang dominan dari beberapa cabang olahraga yang memang masuk olimpiade. Ya, harus kita tetapkan memang, tapi kita tidak menetapkan itu dalam peraturan bupati, tapi kita akan tetapkan dalam keputusan bupati. Nah, terkait kebutuhan tadi juga masuk dalam kebutuhan infrastruktur. Jadi kita mendesain di dalam DOD itu dalam tahap pertama, katakanlah kita menginginkan ada gor olahraga tipe B katakanlah. Ada kemudian sport center. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti ketika kita kemudian membangun teknisnya, maka kemudian unsur-unsur tadi yang menjadi masukan dari para cabang olahraga yang dibutuhkan seperti balapan, lintasan, seperti tempat renang, kolam renang dan seterusnya, itu kita bisa akomodir dalam desain areanya yang dibutuhkan. Kayak di sport center katakanlah, nanti di sport center ini areanya untuk apa saja sih? Oh, untuk kegiatan lintasan lari atau untuk sekarang yang lagi gandrung kan banyak juga mini soccer di mana ini, kemudian bola voli yang representatif, kemudian lapangan basket indoor atau karena terus terang memang kalau berbicara prasarana kita memang sangat minim sekali untuk Kabupaten Sumeneb. Maka dari itu memang kami sering berbicara dengan para komunitas itu, kita memang mengulangi keterbatasan tapi tidak kemudian menghalangi keberhasilan kan gitu ya. Jadi kita kesuksesan di tengah keterbatasan seringkali kita gaungkan seperti itu, walaupun memang sedikit harus berdarah-darah untuk bisa meraih itu. Tadi sempat dijelaskan bahwa itu ada yang istilahnya, saya kalau mengistilahkan ya, ada zona prestasi, ada zona partisipasi tadi di awal ya. Nah, untuk Sumeneb sendiri sebenarnya bagaimana indeks kalau kita lihat peran serta masyarakat terus prestasi masyarakat? Apakah minim prestasi tapi tinggi partisipasi atau kebalikannya? Itu bagaimana, Pak? Jadi olahraga itu kan terbagi 3. Pertama olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Yang kedua olahraga prestasi, dan yang ketiga olahraga pendidikan. Nah, olahraga masyarakat ini adalah olahraga yang memang digandrungi oleh masyarakat, juga bisa meliputi olahraga yang memang dikerjakan oleh olahraga prestasi seperti contoh bulu tangkis, bola voli, tapi mereka sudah tidak mengejar prestasi, tapi mereka mengejar kepentingan olahraganya agar supaya sehat dan seterusnya. Nah, ini masuk dalam kategori olahraga masyarakat. Nah, dalam kategori olahraga inilah kemudian kalau kita melihat dari tingkat partisipasi masyarakat itu alhamdulillah dalam setiap tahun kita support untuk bisa mereka itu betul-betul
ada keinginan, ada bahasanya sekarang ini bahwa olahraga itu adalah kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban. Sehingga kemudian gerakan berolahraga itu menjadi niat dari masing-masing orang untuk melaksanakan. Kadang-kadang orang mau berolahraga itu kalau sudah merasakan wah nggak enak, sakit dan seterusnya. Sekarang ini tidak, kita upayakan mindset masyarakat kita bahwa berolahraga itu adalah tindakan preventif untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apalagi dimasuki dalam usia-usia tua, 40 tahun ke atas itu sangat-sangat dibutuhkan olahraga tersebut. Nah, ini kita berbicara memasyarakatkan olahraga. Nah, kalau lihat dari secara visual, partisipasi publik itu, ruang-ruang publik kita sekarang sudah banyak dipenuhi oleh kegiatan aktivitas olahraga masyarakat. Nah, sedangkan olahraga prestasi sendiri kita sudah mendorong cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga itu, sehingga kemudian sekarang ada pembinaan usia dini di beberapa cabang olahraga. Nah, ini yang kita terus dorong, kita push agar mereka terus berkontribusi tadi dalam partisipasi tadi, baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri pribadinya maupun dalam kepentingan prestasi dalam olahraga. Nah, berbicara olahraga pendidikan, ini hubungannya bagaimana bahwa sektor pendidikan mampu kemudian menjadi sarana yang sangat sangat menentukan dalam masa depan keolahragaan. Jadi karena kalau kita tidak kemudian dimulai dari dunia pendidikan, maka kemudian dianggapnya olahraga itu adalah sampingan, bukan lagi sebuah kepentingan masa depan dalam rangka untuk bisa mengangkat talent anak-anak muda atau anak-anak kita yang memang menyukai sektor olahraga. Kalau dari indeks Sport Development Index, Sumeneb sendiri posisinya di mana, Pak? Kan kita belum masih punya alat ukur. Sementara ini kan secara nasional yang kita belum melakukan sana ya. Hanya memang kita diminta dipersiapkan untuk bisa menyambut atau bisa mengukur tadi, mengukur seperti ini. Sebenarnya Sport Development Index ini sudah kita lakukan dengan kerjasama dengan pemerintah pusat. Hanya modelnya sampling tadi. Jadi samplingnya ada beberapa desa saja yang kemudian kita lakukan. Dijadikan sampling. Ya, kemudian dari beberapa desa itu di samping lagi ada beberapa orang yang kemudian kita ambil. Itu metodenya Itu metode. Jadi metodenya itu ada metode mengumpulkan dari batas usia A sampai ada teknisnya lah ya seperti itu. Hanya kemudian untuk bisa mewakili mengakili untuk masyarakat Sumeneb itu memang marginnya sangat tinggi. Maka dari itu kami melihatnya bahwa untuk alat ukur ini masih belum bisa dikatakan maksimal dan merepresentatifkan bagaimana kebutuhan masyarakat akan olahraga tadi, akan partisipasi terhadap olahraga tadi. Makanya kemudian yang kita dorong ini adalah bagaimana merealisasikan desain olahraga ini. Ketika nanti kemudian kita bisa melakukan pengukuran secara mandiri, maka itu bisa menjadi poin yang positif dalam peningkatan sport development tadi. Ini lumayan lah, Pak. Kita cukup harus berpikir keras ya, karena ini sudah sangat detail, sangat teknis, tapi ini memberikan gambaran juga bagaimana sebenarnya potensi olahraga itu harus digarap dengan baik, dan dinas kita sudah melakukan itu ya sebenarnya. Dan ini saya coba bergeser pada fungsi kepemudaan, Pak Kabid. Nah, ini belum kita bahas sama sekali. Nah, ketika bicara olahraga juga itu pasti ada sangkut pautnya dengan bagaimana potensi pemuda. Nah, kalau generasi muda sakit, generasi muda tidak suka olahraga, kan juga pengaruh ya. Karena kebugaran juga sangat dominan terhadap produktivitas seorang pemuda gitu. Nah, bagaimana nih indeks pembangunan pemuda di Sumeneb dan konsep-konsep yang sedang disiapkan atau sudah dilaksanakan? Silakan, Pak. Iya, sama dengan olahraga. Jadi pembangunan olahraga itu tidak ansih harus disebut Porapar saja, bidang pemuda olahraga. Tetapi ini adalah garapan bersama atau kemudian ibaratnya itu kita ini melaksanakan kegiatan keolahragaan itu lintas sektor. Sama dengan pembangunan pemuda juga berdasarkan peraturan Presiden tentang koordinasi lintas sektor nomor 45 tahun 2022 itu bahwa terkait dengan program pemuda ini tidak bisa kemudian hanya ditangani oleh sektor bidang pemuda dan bidang pemuda saja, tetapi ada sektor-sektor lain yang harus terlibat. Contohnya Pak? Nah, seperti contoh ketika berbicara tentang
kewirausahaan muda. Nah, Iya. kewirausahaan muda itu tidak hanya disebut Porapar, tetapi ada Dinas Tenaga Kerja, Disperindak gitu ya? ada Disperindak-Kop, ada juga elemen lain seperti Dinas Perizinan, kemudian banyak unsur yang memang Oke, terlibat di situ, di mana kemudian ibaratnya gini, kalau kita berbicara pemuda itu kan dibatasi usia. Iya, 16 berapa? sampai dengan 30 usia pemuda Itu pemuda ya, berdasarkan undang-undangnya. undang-undang kepemudaan. Sedangkan di satu sisi keberlanjutan itu siapa yang akan menindaklanjuti atau meneruskan. Contoh sekarang ketika kita berbicara kewirausahaan, kita telah membangun satu pondasi bahwa ke depan nantinya kita akan memberikan satu gambaran anak muda harus mau berwirausaha. Iya, iya, iya. Karena tidak boleh kemudian bergantung kepada lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan itu semakin hari mungkin semakin sempit, apalagi dengan dunia teknologi sekarang, dunia AI itu semua sudah sudah berubah tatanannya. Kita ingat bahwa kita mungkin generasi X ya kelahiran. Sekarang ini sudah masuk ke generasi Z atau generasi Alpha yang akan meneruskan proses keberlanjutan pemerintahan ini. Hanya kemudian kita harus menyiapkan bahwa kita harus siap dengan segala risiko yang ada. Maka dari itu berbicara tadi kewirausahaan, kita sudah membangun fondasi, kita membangun mindset, pola pikir, kita sudah memberikan gambaran awal, pelatihan pertama dengan segala komponennya yang ada. Selanjutnya monggo kita koordinasi dengan sektor lain untuk bisa mensupport program tadi. Iya, oke. Pak Kabit, tadi sudah disebutkan bahwa ada kolaborasi atau sinergitas dengan OPD lain ya. Iya. Misalnya dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan Disperindak ya. Iya. Terus kemudian ada bidang kepemudaan dan olahraga. Itu disebut Porapar. Nah, bagaimana Pak Kabit sebuah dari 3 unsur ini tidak sampai terjadi duplikasi kegiatan? Misalnya di Dinas Tenaga Kerja ada sebuah kegiatan yang juga menggarap hal yang sama, misalnya tentang ketenaga kerjaan, di kita juga hampir mirip. Itu kan penting Pak, biar nanti penggunaan anggaran itu efektif untuk satu hal yang memang menjadi tusi OPDA dan OPDB, biar nanti lebih tepat sasaran dan tidak duplikasi. Itu bagaimana Pak? Ya, makanya ini kita susun tim koordinasi lintas sektor tentang kepemudaan. Jadi di situ tidak hanya berbicara kewirausahaan sebenarnya, ada juga masalah bagaimana anak muda yang terpendidikan juga, itu juga ada di situ. Kemudian ada juga berbicara tentang gender, ada juga di dalamnya, kepemimpinan ada di dalamnya. Tidak hanya berbicara tentang ini kita kasih contoh contoh. Nah, secara spesifik ya. Iya, kita beberapa domain, ada 5 domain. Ada 5 domain di dalam koordinasi lintas sektor. Dari 5 domain itu kita di breakdown oleh pemerintah pusat menjadi 16 indikator. Nah, indikator-indikator ini berhubungan dengan beberapa OPD lain. Maka dari itu kita menyusun tim koordinasi tadi agar kemudian kita satu persepsi bahwa pembangunan pemuda itu adalah kita menyiapkan bersama agar tidak terjadi overlap kepentingan tadi. Salah contoh seperti di tenaga kerja ada pelatihan, monggo, tidak ada masalah, pelatihan di sana. Pelatihan di sana tidak ada batasan tentang usia. Pelatihan di sana kalau bisa, kalau memang mampu, nanti meneruskan dari pelatihan yang sudah kita lakukan. Ini langkah yang kita ingin lakukan, bahwa koordinasi itu tujuannya seperti itu tadi, bahwa ada proses keberlanjutan. Contoh kemarin tahun 2025 yang kita contohkan, kita melakukan pelatihan namanya Ecoprint di Pondok Pesantren atau Fikya. Kita lakukan bagaimana santri itu mampu bisa mendesain kain, kemudian bisa membuat pola dari alam. Nah, Disperindak menindaklanjuti dengan program namanya Membatik. Nah, kemudian kita menggait lagi BLK provinsi masuk dengan program Menjahit. Sehingga santri yang kita latih dengan pelatihan Ecoprint sehingga menghasilkan kain dengan
bahan alam, Iya. masuk kemudian program membatik dari Disperindak dengan Iya. santri yang sudah dilatih tadi, ditambah lagi dari BLK yang dari tenaga kerja provinsi masuk dengan program menjahit, mereka menghasilkan satu pemahaman yang Iya, utuh. Nah, ini yang kita harapkan, Iya, pola sinergitas seperti ya. itu. Contoh juga seperti yang di Pasongsongan Campaka, kita melakukan pelatihan tentang pembuatan keripik singkong. Kita menggandeng Disperindak Koperasi untuk bisa mempermudah proses PIRT-nya, izinnya. Kita mengundang juga dari pihak mitra untuk bisa mengurus halalnya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya marketingnya? Kita juga minta bagaimana Disperindak bisa meneruskan ini produk. Iya. Ada namanya mall UMKM yang bisa kemudian memfasilitasi produk-produk itu. Nah, ini langkah sinergis dan kolaborasi Dengan OPD dengan yang sektor terkait, lain. sektor lain. Iya, itu yang kita harapkan dengan adanya regulasi ini, dengan adanya tim koordinasi ini. Oke. Dari penjelasan tadi Pak Kabid, tentunya komunikasi, misalnya masyarakat ada yang ingin lebih tahu lebih dalam untuk bagaimana program kepemudaan juga olahraga, tetap membuka diri ya Pak Kabid. Misalnya ada masyarakat yang ingin konsultasi dengan Iya, jadi Pak terkadang persepsi masyarakat itu kalau sudah urusan pemuda larinya ke kita kan. Iya. Nah, kita sampaikan ke publik bahwa urusan kepemudaan tidak hanya urusan bidang pemuda dan olahraga, semua sektor juga terlibat. Seperti urusan kesehatan katakanlah, bagaimana kemudian anak muda itu terbebas dari nafsah, masalah narkotika dan sebagainya. Itu tidak hanya bidang pemuda dan olahraga di Disperindak Apar, tapi ada keterlibatan BNNK, ada keterlibatan dari pihak Dinas Pendidikan untuk edukasinya, ada juga Dinas Kesehatan untuk antisipasinya. Nah, langkah-langkah ini yang kemudian masuk dalam kegiatan program yang namanya koordinasi lintas sektor. Nah, itu nanti kita lakukan evaluasi setiap semester apa yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terhadap sub kegiatan yang sudah dicantumkan dalam rangka untuk mendukung kegiatan domain dan sub indikator yang sudah disusun tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi alat ukur setiap akhir tahun kita akan menghitung partisipasi mereka sehingga muncullah yang namanya indeks pembangunan pemuda. Nah, untuk sementara ini indeks pembangunan pemuda kita yang menghitungkan dari BPS ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan data. Jadi tren kita positif. Dari awal kita 2020 angka masih 50 sampai hari ini kita di 2024 itu kita mendapatkan informasi terakhir kita di angka 61,14. Ini sudah setara di atas rata-rata nasional yang itu 58 sekian. Jadi indeks pembangunan kita daerah kita secara angka itu di atas rata-rata nasional. Oke. Sebelum kita akhiri Pak Kabid, mungkin ada yang disampaikan harus sudah cukup? Ya, jadi indeks pembangunan pemuda, Sport Development Index ini hanyalah alat ukur. Tapi yang utama dari itu semua adalah kolaborasi, partisipasi dan sinergititas itu yang utama dalam rangka untuk mendukung program kepemudaan dan keolahragaan. Itu yang kita harapkan. Oke. Cukup Pak Kabid. Oke, terima kasih sudah hadir di studio. Sobat Wisata, demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.